Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Suci Jayanti dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tutorial dan simulasi praktik akad nikah. Sebelum memulai pembelajaran, teman-teman boleh mempersiapkan diri terlebih dahulu, baik itu tempat yang nyaman, alat tulis, dan sinyal yang stabil. Ada 5 yang perlu dipersiapkan. Yang pertama dipersiapkan adalah adanya wali. Wali itu dari pihak perempuan, orang yang berhak menikahkan pengantin wanita. Yang kedua selanjutnya adalah adanya 2 orang saksi. Ini untuk memastikan data dan proses sah sesuai dengan syariat. Dan terakhir adalah adanya calon pria. Calon pria yang melakukan eksekusi qabul. Nanti kan ada ijab qabul. Nah, maka setelah wali melakukan ijab, kemudian disambut oleh calon pria melakukan qabul. Ada beberapa ketentuan untuk menjadi wali nasab. Wali adalah rukun nikah yang paling krusial bagi wanita. Tanpa wali, teman-teman, sistem pernikahan akan mengalami critical error atau tidak sah. Nah, siapa saja wali itu? Yang pertama adalah ayah kandung yang menjadi prioritas utama. Selanjutnya, kalau tidak ada atau sudah tidak ada lagi, maka boleh digantikan oleh kakek dari pihak ayah. Dan apabila sudah tidak ada lagi, maka wali bisa diwakilkan oleh saudara laki-laki seayah seibu. Dengan catatan teman-teman, perempuan ini adalah calon mempelai yang bukan merupakan hasil dari luar nikah. Selanjutnya, 2 orang saksi. Ini menjadi verifikasi sistem. Saksi bertugas mengamati jalannya akad dan menyatakan sah ketika syarat dan rukun terpenuhi. Syaratnya adalah Islam, beragama Islam. Yang kedua, balik. Selanjutnya adalah berakal. Kemudian saksi ini juga melihat dan mendengar langsung akad, artinya saksi itu hadir secara fisik di tengah-tengah adanya ijab dan qabul. Dan terakhir adalah menjaga integritas prosesi dari awal hingga akhir. Berikutnya calon pria. Nah, calon pria ini teman-teman menjadi eksekutor janji. Seorang calon suami harus menyiapkan mental dan hafalan lafaz qabul ini. Ini adalah momen perpindahan tanggung jawab dari ayah mertua kepada dirinya. Misalnya bisa menggunakan bahasa Arab, qabiltu, nikahaha, dan selanjutnya. Atau untuk mempermudah bisa menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya, saya terima nikahnya siapa, binti siapa, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, ini adalah kode akses untuk memulai kehidupan baru yang penuh berkah. Dalam pernikahan juga ada mas kawin. Tadi kan sudah disebutkan ya. Misalnya saya terima nikahnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin berapa gitu ya. Nah, mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari pengantin pria kepada wanita. Ini bukan harga beli, melainkan simbol kesungguhan dan tanggung jawab dari seorang suami nantinya kepada istrinya. Ini sebagai gerbang awal. Kita akan belajar lafaz yang akan diucapkan oleh wali nikah dan pengantin prianya. Misal dalam teks ini teman-teman bisa perhatikan ya, lafaz ijab yang dilakukan oleh wali misalnya ankahtuka wa zawwajtuka makhtubatuka. Nama wanitanya binti, nama ayah bimahri, jumlah maharnya berapa? Naqdan. Atau bisa bahasa Indonesia ya, misalnya saya nikahkan anak kandung saya, siapa namanya, binti siapa, dengan mas kawin atau maharnya berapa, dibayar tunai. Kemudian langsung disambut oleh pengantin prianya dengan lafaz qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur naqdan.
Nah, itu atau misalnya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya terima nikahnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, ini harus bersambung, tidak ada jeda yang lama dan dalam satu majelis atau satu tempat duduk. Kemudian jika rukun dan syarat terpenuhi, saksi akan merespon dengan kata sah. Nah, kemudian untuk alurnya kita bisa perhatikan bersama ya, di mana ada mempelai, wali, dan saksi berkumpul dalam satu majelis yang sama. Kemudian ada khotbah nikah, pemberian nasihat pernikahan oleh penghulu atau dari pihak KUA. Kemudian setelah itu baru terjadinya prosesi ijab dan qabul secara lisan yang dilakukan oleh wali dan pengantin pria, dan terakhir adalah penandatanganan buku nikah jika pernikahan atau ijab kabulnya sudah dilakukan benar sesuai dengan syariat. Untuk menghindari hal-hal yang mengurangi kehikmatan dalam ijab kabul atau dalam pernikahan, ada beberapa tips yang bisa teman-teman dilakukan. Misalnya, pertama adalah gugup. Nah, gugup ini tentu manusiawi. Gugup bisa membuat lafaz salah. Agar tidak gugup, caranya adalah tarik nafas dalam sebelum nanti eksekusi atau melakukan ijab kabul. Yang kedua, usahakan qabul diucapkan dalam satu nafas agar terlihat lebih mantap. Dan terakhir adalah fokus. Pusatkan perhatian pada wali, jangan terganggu oleh kilatan kamera. Dan tentu yang paling penting dan paling utama adalah mengawalinya dengan doa dan bismillah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk mengecek kesahannya, kita bisa lihat ya, ada presentase yang ada di sini. Calon suami 20%, calon istri 20%, wali nasab 20%, dua orang saksi 20%, ijab dan qabul 20%. Sehingga 100%-nya harus dipenuhi dengan adanya rukun nikah tadi. Baik, teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Yang perlu kita ketahui bahwa pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan janji setia di hadapan Sang Pencipta yang melangitkan doa dan membumikan berkah. Pernikahan disaksikan oleh makhluk yang ada di bumi, bahkan juga disaksikan dengan makhluk yang ada di langit. Ini adalah perjanjian yang sakral, yang kokoh, perjanjian bukan hanya kepada manusia, tapi kepada pencipta manusia.